Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh pada tayangan sore hari ini. Ini rada gerimis teman-teman, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ora udan sebelum selesai tayangan ini ya teman-teman sekalian. Saya punya tadi pagi ketemu teman gitu, teman yang ketemu di rumah sakit, kemudian cita-cita gitu. Ini teman apa namanya, teman angkatan, tapi bukan di kedokteran, dulu di SMA, cuman satu letting begitu di SMA. Nah, tadi cita-cita lah, ternyata dia habis kontrol, dari rumah sakit, terus bawa obat lah, macam-macam, beberapa obat. Terus dia bilang begini, Mas Teguh, kalau orangnya sakit gula itu boleh donor enggak tuh sebenarnya gitu. Nah teman-teman, ternyata juga banyak dari donor yang kebetulan memiliki sakit gula ya, setelah umur sekian kemudian sakit gula, kemudian tidak lagi donor. Tadinya udah donor rutin nih, tapi begitu usia tertentu kemudian sakit gula hanya nggak donor lagi. Atau ada juga loh ternyata yang teman kerja lain, dia sudah umurnya udah 40-an, tetapi tiba-tiba kepingin donor. Nah dia sakit gula, boleh nggak teman-teman? Nah ini menjadi pertanyaan yang menarik. Memang ada hal seperti saya pernah menyampaikan sebelumnya lah, bahwa orang donor kan akan memberikan darahnya, diberikan pada pasien yang butuh darah. Nah tujuan donor itu pasti harus tujuan donor dan transfusi nantinya harus ada menyangkut 3 hal, harus memenuhi 3 hal atau 3 hukum lah begitu ya. Satu adalah keselamatan pasien, nomor 2 adalah juga kemanfaatan bagi pasien, yang ketiga adalah keselamatan atau keamanan untuk donornya sendiri. Nah tentu kalau untuk gula ini, kalau untuk keselamatan pasien insya Allah tidak masalah. Orang sakit gula boleh nggak donor? Boleh. Kemudian kemanfaatannya bagaimana? Bisa manfaat nggak? Tetap bisa manfaat. Orang sakit gula, donor darah merah, misalnya sel darah merah didonorkan atau whole blood didonorkan, ada manfaatnya? Tetap bisa bermanfaat. Artinya memberikan manfaat bagi pasien yang membutuhkan. Nah, juga akhirnya juga harus terlibat yang ketiga. Bagaimana untuk pasien, untuk donornya aman apa tidak? Ya, gini teman-teman. Jadi memang untuk para pendonor yang kebetulan memiliki penyakit tertentu, tidak hanya diabetes mellitus ya, atau penyakit gula, tapi penyakit yang lain, maka memang ada kondisi-kondisi yang tidak membolehkan untuk donor. Tetapi ada kondisi-kondisi lain yang tetap masih membolehkan, secara umum masih boleh. Khususnya untuk teman-teman yang punya sakit gula, sebenarnya masih boleh donor nggak? Boleh banget. Cuman ada catatannya. Satu, ya kondisinya sehat. Yang kedua, terkontrol gulanya, tidak sedang pengobatan yang sifatnya tidak terkontrol, sedang parah gitu, sedang bermasalah ya jangan. Kalau sudah stabil, terkontrol, kondisinya juga fit, sehat, kenapa nggak donor? Yang ketiga, yang utama, tidak mendapatkan pengobatan dalam bentuk suntikan. Kan ada teman-teman orang yang sakitnya gula, obatnya hanya yang diminum atau oral, itu nggak masalah. Tapi ada juga orang yang sakit gula tapi harus pengobatannya dengan suntikan insulin. Nah itulah yang tidak boleh. Memang bagi teman-teman yang punya penyakit gula tetapi pengobatannya dengan suntikan insulin, maka ya sebaiknya tidak donor. Tapi kalau pengobatannya dengan obat yang diminum, maka tidak ada masalah untuk tadi, dengan catatan yang tadi, nggak masalah untuk tetap donor. Jadi jangan hentikan untuk tetap donor. Mungkin menjadi pertanyaan, loh kenapa yang suntikan kok insulin nggak boleh? Bukan karena insulinnya, tapi oleh karena suntikannya. Kan suntikan bagaimanapun akan melukai. Nah itu tetap akan ada risiko-risiko untuk kontaminasi. Nah itulah yang dicegah untuk donor karena untuk kepentingan keselamatan pasiennya. Nah bagaimana untuk kepentingan keselamatan donor itu? Ya tentu diperhatikan, karena kalau kondisinya bagus, kondisinya fit, terapinya, pengobatannya juga rutin, terkontrol, ya nggak masalah karena untuk donornya tetap aman. Tapi Tapi kalau yang suntikan maka ya ada risiko untuk donornya juga, maka ini sebaiknya tidak dilakukan
donor. Tapi memang harus punya catatan teman-teman, kalau untuk yang donor kebetulan sakit gula ya maka harus ada catatan memang kondisinya sedang bagus, kondisi sedang terkontrol bagus, maka boleh donor, nggak usah ditunda, nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, cerita lain sebenarnya teman-teman yang mirip adalah penyakit yang teman-teman yang sakitnya darah tinggi. Kalau bahasa Jogjanya itu ludiroinggil, darahnya tinggi, boleh nggak? Boleh sebenarnya, asal kondisinya fit, kondisinya sehat, terkontrol tensinya, maksudnya dengan obat. Apakah orang ini obat rutin darah tinggi boleh donor? Boleh, nggak masalah. Memang ada beberapa jenis obat, tetapi bukan obat darah tinggi. Beberapa jenis obat, misalnya orang yang habis sakit stroke misalnya, dia dapat obat untuk menghindari pengentalan atau kekentalan darah. Nah, itu memang sebaiknya tidak donor. Tapi kalau yang orang donor dengan hipertensi, dengan darahnya yang tinggi, dia minum obat dan stabil, tetap donor saja, nggak masalah. Yang penting tetap minum obat, terkontrol, tetap donor, nggak ada masalah. Jadi malah menurut saya dari sisi psikologis kan tetap puas, tetap senang, tetap bahagia untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini satu apa ya, satu clue, satu kunci dari para pendonor. Dia donor itu merasa puas, dia dari hatinya merasa nyaman bisa memberikan sesuatu untuk pasien. Itu enggak terbeli, wis rano regone. Bukan mergo murah, nih mergo saking larange, mergo larang banget, mergo larang mahal banget harganya, tidak ternilai dengan uang. Itu yang bentuk kepuasan yang dirasakan. Saya alhamdulillah juga pendonor, meskipun belum sampai puluhan, 30 belum, tapi sudah rutin kita donor. Jadi saya soal izin cita-cita donor, kalau donor juga malu, jadi enggak ada sebelum cerita saya ada donor ya. Jadi ini saya tetap donor juga. Oleh karena itu teman-teman yang kebetulan ada sakit, misalnya contoh tadi adalah sakit yang gula misalnya, ya boleh donor dengan catatan ya, sekali lagi dengan catatan. Itu saja teman-teman, ini saya memberi semangat kepada teman-teman lain, kepada apalagi yang tidak sakit, kenapa nggak donor, kan begitu. Yang sakit aja tetap donor, apalagi yang nggak sakit, ayo tetap donor, nggak usah ragu, nggak usah malu, apalagi ragu. Meskipun saya udah umur 40 baru memulai donor, boleh nggak? Boleh. Donor pertama itu sampai usia 60 pun masih boleh. Tapi kalau udah usia 70 belum pernah donor, oh ya jangan dulu, kita lewati dulu untuk yang usianya lebih muda. Jadi kalaupun usianya udah 40, 50 baru mau pertama kali donor, boleh nggak? Boleh. Yang penting nanti lolos screening, kondisinya sehat, kondisinya fit, memenuhi 3 aspek unsur tadi: keselamatan pasiennya, kemanfaatan bagi pasien, dan juga keselamatan bagi donornya sendiri. Maka nggak usah ragu untuk tetap donor. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan tayangan ini sekilas sebentar tetapi menambah wawasan buat teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Ciao, terima kasih. Sampai ketemu teman-teman.